Wijoyo memberikan hadiah kelas mental kepada Ki Ageng Pemanahan setelah berhasil membunuh Aryo Penangsang dari kerajaan Pajang. Ki Ageng Pemanahan bersama pengikutnya melakukan pembukaan kota pada Alas untuk memulai pembangunan. Ki Ageng Pemanahan membangun wilayah Alas Mentawai menjadi tempat cikal bakal berdirinya kerajaan Mataram, yaitu kota gede di Yogyakarta. Ki Ageng Pemanahan juga melakukan pembangunan jalan yang teratur dengan pepohonan sebagai pelindang. Selain itu, Ki Ageng Pemanahan juga membangun pasar, makam, masjid, kampung Kedaton dan sawah. Pada tahun 1575, setelah kematian Ki Ageng Pemanahan, Danang Sutowijoyo, anak Pemanahan, menobatkan dirinya sebagai Raja Mataram pertama dengan gelar Penembahan Senopati Engaloko. Di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati, Mataram mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga berubah menjadi kota yang sangat ramai dan makmur, dan akhirnya disebut kota gede atau kota besar. Dalam kiprahnya sebagai pemimpin, Panembahan Senopati juga membangun benteng dalam atau Cepuri yang cakupannya mengelilingi keraton, dan juga dibangun benteng luar atau Baluwarti yang mengelilingi wilayah kota seluas sekitar 200 hektar. Panembahan Senopati memerintahkan pembangunan Masjid Agung yang dapat diselesaikan pada tahun 1589. Berikutnya diperintahkan oleh Panembahan Senopati untuk membuat sendang lanang dan sendang wadon di dekat makam. Pembangunan alun-alun dengan lokasi tepat di depan Masjid Gede secara simbolik menandai keberadaan Mataram sebagai kerajaan baru. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan digantikan oleh putranya yang bernama Panembahan Hanyokroati. Pada era ini dilakukan banyak sekali pengembangan kota gede dengan membangun Proboyekso, Taman Domoloyo, membuat jagang atau parit di sepanjang Baluwarti, parit di Cepuri, menyelesaikan makam Raja Kota Gede, membangun Lumbung Tigading, mulai membangun Segaran, panggung Kerapiati Beringin, dan menghias Kota Gede dengan pohon-pohon merica, kemungkus, dan kelapa. Hanyokroati wafat saat berburu di Kerapian dan kemudian digantikan oleh putranya yang dikenal sebagai Sultan Agung. Pada era inilah, di bawah kepemimpinan Sultan Agung, ibu kota Mataram dipindahkan ke Kerto, sekitar 5 km ke arah selatan Kota Gede. Untuk mengukuhkan maksudnya memindahkan ibu kota, Sultan Agung membangun tembok yang lebih tinggi dan kokoh di daerah dekat Blenek. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, kerajaan Mataram terus mengalami perkembangan yang pesat, ditandai dengan munculnya kampung-kampung baru. Selain itu, muncul juga banyak profesi yang ada di masyarakat, seperti sayangan, yaitu pengrajin tembaga, pandean, yaitu tembak atau pandai besi, samakan, penyamaan kulit, sudagaran meranggil, dari kata meranggi, yaitu membuat keris, sarman, pembuat garam, badian, yaitu usaha badut, serta jagalan, tempat penyembelihan hewan. Kampung-kampung baru ini terdiri dari sejumlah dalam, rumah kalam, rumah industri, serta rumah rakyat. Namun, selain masyarakat asli, kerajaan Mataram juga kedatangan orang-orang dari Kalam yang datang ke Tegalgedung. Pada era ini, industri perak, emas dan batik
mulai bermunculan. Pasar Gede yang sudah berdiri bersamaan dengan didirikannya Kerajaan Mataram memiliki peran yang sangat penting, yaitu menjadi pusat ekonomi. Bahkan Gubernur Jenderal Van Mook memperkirakan akan menjadi yang paling ramai di Jawa. Perkembangan infrastruktur pada tahap ini ditandai dengan jalan besar yang menghubungkan Yogya, Kota Kediri, dan Bantul. Sementara itu, rumah-rumah masyarakat semakin padat yang menyebabkan gang-gang antar rumah membentuk labirin dengan halaman rumah yang sempit. Di akhir abad ke-19, transportasi dan perekonomian pertanian mengalami perkembangan yang pesat. Pada tahun 1930, diresmikan Parmis Kota Gede yang menandakan adanya ekspansi ekonomi modern atau kolonial serta menunjukkan bahwa terdapat perputaran uang yang besar pada era ini.